Oke, kembali lagi bersama saya Bukan Ardi di Bingasm Weekly Review. Oke, kali ini gue mau review beans yang tentu aja kita udah sering masukin, tapi kali ini ada kesempatan juga nih untuk review beans dari tada! Prolog Coffee Roaster dari Denmark. Miring lagi. Oke, jadi Bingasm itu lagi datengin Prolog Coffee Roaster dan kita punya 5 line up. Yang pertama itu ada Ethiopia Berry Tea. Ya, Ethiopia Berry Tea ini dia punya varietas heirloom variety, terus juga natural process, dan tentunya dia punya tasting note itu forest berries, violet, dan black tea. Ini Ethiopia natural, enak. Oke, terus yang kedua itu ada Ethiopia Chele wash. Chele prosesnya wash, dan varietasnya heirloom, dan dia punya tasting note peach, jasmine, dan black tea. Kurang lebih kayaknya hampir sama aftertaste-nya black tea, tapi ini wash. Dan yang ketiga, nah ini ada Kenya Kigari AA. Dia ini prosesnya full wash, terus juga untuk varietasnya ada SL34, SL28, terus juga Ruiru 11 dan Batian. Oke, satu informasi yang gue lupa. Jadi dua beans ini itu khusus untuk filter coffee, dan Kenya ini dia Omni Roast. Jadi bisa untuk espresso dan filter. Terus untuk tasting note-nya, ini ada winey, rhubarb, and cranberry. Ini berarti kalau buat di espresso juga bagus sih kalau ada winey-nya. Oke, dan yang keempat ini ada Costa Rica Jorge Vasquez Natural dengan varietas Catuai. Oke, Catuai. Dan tasting note ya, ini menggiurkan banget sih. Strawberry, terus juga ada cherry dan juicy. Dan untuk ini hanya untuk filter roast saja. Oke, dan yang terakhir, tada! Tentu aja nih, Geisha. Wah, jadi ini hampir sama, Costa Rica juga, Jorge Vasquez. Terus bedanya kalau yang ini prosesnya itu wash, dan Geisha tentunya. Tasting note-nya stone fruit, lalu juga candied lemon dan floral. Dan ini juga bisa untuk espresso dan filter. Kebayangkan, berarti ini kopinya sangat manis pastinya, dan floral. Gokil. Jadi kita ada 5 varian. Jadi nanti gua akan seduh 3, abis itu 2. Jadi ini yang terakhir. Tapi kita akan seduh bersamaan secara cepat. Oke, untuk itu gua akan preparation dulu, karena gue udah penasaran banget nih sama rasa kopinya kayak gimana. Apalagi Prolog tuh dulu yang terkenal ada Costa Rica El Diamante kalau nggak salah. Itu enak banget. Oke, gue siap-siap dulu. Ting tang tung. Oke, jadi gue udah grind untuk 3 kopi. Yang pertama itu ada Ethiopia Berry Tea, terus ada Chele wash, dan ada Kenya Kigari AA. Jadi
sekarang gue akan seduhnya, semua pasti resepinya sama. Dose-nya itu gue pakai 16 gram, lalu temperature-nya itu gue pakai 95, dan untuk grain size-nya ini gue pakai medium. Lalu untuk total air gue pakai 250 ml air, dan jumlah tuangannya itu 5. Jadi yang pertama 50 ml didiamkan selama 40 detik. Yang kedua itu tambahkan lagi 50 sampai 1 menit 10 detik. Dan yang ketiga tuang lagi 50 ml sampai 1 menit 30 detik. Dan yang keempat gue tambahkan lagi 50 ml sampai 1 menit 50 detik. Dan yang terakhir gue tambahkan lagi 50 ml dengan total brewing time maksimal 3 menit. Oke, jadi langsung sekarang gue seduh. Oke, sudah selesai. Kalau ini nggak apa-apa lah, kita buka dulu aja, biarin. Sip. Kita rapihin dulu, biar enak. Nyeduh 5 lumayan susah juga. Nah, ini kita mulai dulu dari yang pertama. Kita hirup aromanya. Oke. Ini aroma sih bagus-bagus semua ya. Yang ketiga beda sendiri ya, karena kayaknya ya. Oke, ini biarin dulu. Kita fokus ke 3 ini. Oke, jadi gue ada yang tuang dulu sih di sini. Mungkin pakai ini juga oke kali ya, Lucky Choc. Gils. Di sini sih aromanya lebih bagus ya. Kok kayak teh kotak. Oke, bener sih, kayak teh kotak yang pertama nih. Bagus. Yes, mantap. Yang berry tea, menurut gua ini kopi santai banget sih. Dalam arti kayak teh kotak. Ya, tea-like banget, tapi bodinya juga rounded dan aftertaste-nya bagus. Nggak yang terlalu apa ya, dibilang sepet, nggak juga. Tapi ya ini karena gue seduhnya semua sama, jadi memang gue kalau lagi kalibrasi kurang lebih kayak gini.
terlebih dahulu setupnya. Dan mungkin kalau menurut gua temperaturenya agak diturunin dikit kayak 93 atau 92, pasti acidity lebih bagus. Tapi gua suka banget sih sama yang ini. Tapi itu baru satu. Kita coba yang lain. Jadi gua nyoba satu-satu supaya bukan, maksudnya kayak gue memberi penilaian dulu satu-satu supaya gue nggak lupa. Yang ini ada sedikit fruity dan aromatik manis. Gokil. Ini yang kedua itu cele-cele kalau nggak salah. Ya, cele-cele wash. Menurut gua hampir mirip seperti yang pertama. Aftertaste-nya bagus. Terus juga sweetness-nya medium. Dan bodinya nih kita coba dulu. Kalau yang ini ada sedikit juicy dari karakter bodinya, dan kayaknya kalau nggak salah kayak ada lemon ya. Oh bukan, sorry. Yang ini ada peach-nya. Sorry, salah. Tapi ya itu prefer gue coba kopinya. Oke, lanjut ke yang ketiga. Bang Nanda, lu nggak mau bantuin bang? Banyak nih kopinya nih. Oke. Ya, ciri khas kayaknya sih. Nih, fruity. Yap. Kayaknya ini 3 kopi udah menurut gue gampang diseduh sih. Manis. Terus juga cranberry-nya menurut gue bagus. Bodinya ya juicy lah kalau yang ini. Dan rubabnya menurut gue yang ini manis banget, gokil. Dan kayak kalau di espresso lebih enak juga sih. 3 beans itu aman. Lanjut. Gokil. Gila, nih aromanya sih bagus ya. Oke. Tuang dulu. Oke. Tas. Gokil. Ini menurut gue kayaknya gue punya resep standar gini aja.
Gak ada yang meleset sih. Gokil. Ini Catuai deh. Ya, natural Catuai Costa Rica. Stroberinya sih kencang sih. Stroberinya bagus. Gokil. Cherry-nya bagus juga. Dan gue minumnya tuh ya ini bodinya masih rounded juga. Oke, ntar minum dulu. Cheers. Geisha-nya unik banget nih. Gila. Lu minum tuh halus pisan. Cheers. Gokil. Yang Geisha sih punya aftertaste bagus banget ya. Long sweet aftertaste. Anjir. Enak. Oke. Menurut gua mungkin akan kategorikannya sebagai kopi yang dari yang light sampai yang tapi ini basically medium lah. Tapi dari yang karakternya tea light, menurut gua tuh ini 2 udah pasti. Ini enjoyable banget. Terus secara acidity ya mungkin kalau temperature-nya agak diturunin dikit lo akan dapat acidity yang bagus. Jadi karena gua tadi 95, jadi sweetness-nya tuh tinggi banget. Yap. Ini sweetness-nya sih acidity-nya low. Jadi ini karakter kopi yang menurut gue manis dan santai. Kalau yang kayaknya ya kalau lu suka yang fruity udah pasti kayaknya. Ini udah aromatik rubabnya tuh kuat banget. Catuai sih boleh-boleh nih. Oke. Yang Catuai ini juga fruity, tapi dia punya acidity medium. Terus kalau yang Geisha ini yang memang benar-benar menurut gue fruity dan floral dan punya aftertaste yang bagus juga. Overall ini beans semua gampang banget diseduh dan gue suka banget karena semuanya manis banget sih menurut gue, dan karakter acidity-nya semua pleasant dan bodinya itu
kurang lebih semua ya, body yang paling kuat pasti ada di dua Ethiopia ini. Dia lebih rounded. Tapi kalau mau yang balance ya udah pasti yang Costa Rica ini, dan dua ini fruity. Oke, gue sih suka banget. Jadi tinggal teman-teman di rumah pilih mau beans yang mana. Dan for your information, pada saat video ini tayang, tentunya beans ini juga sudah bisa kalian beli di website beangasm.id. Dan kami punya stok yang tentunya tidak terlalu banyak, jadi buruan kalian check out, jangan sampai kehabisan. Karena ini menurut gue beans yang sangat unik dan sangat mudah juga untuk diseduh. Jadi kalian pasti mengikuti resep ini juga mungkin akan lebih dapat sebuah gambaran yang gue bilang tadi. Oke, gitu aja weekly review minggu ini. Sampai jumpa minggu depan dan see you guys.